Usai masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-11 masa sidang ketiga tahun sidang 2025-2026 di ruang rapat paripurna DPR RI Selasa siang. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Rapat mengagendakan pembukaan masa sidang ketiga oleh Ketua DPR dilanjutkan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR dan anggota MPR RI sisa masa jabatan 2024-2029. Selain Puan, 3 pimpinan DPR juga hadir dalam rapat paripurna, yakni Aris Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat paripurna kali ini diikuti 294 dari 579 anggota Dewan. 17 Desember 2025. Lebih lengkap terkait jalannya rapat paripurna hari ini, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Ricky Sultana di gedung DPR Jakarta. Selamat siang Tifal, apa saja poin penting dalam rapat paripurna yang digelar hari ini? Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menyampaikan 9 isu prioritas yang akan jadi pembahasan strategis di DPR RI pada masa sidang ketiga di tahun sidang 2025-2026 hingga pertengahan Februari 2026 mendatang. Soal pemulihan pasca bencana itu menjadi poin pertama yang menjadi perhatian DPR dengan harapan kemudian dengan terbentuknya Satgas pemulihan dari DPR RI ini bisa mempercepat koordinasi antara kementerian lembaga bersama dengan pemerintah daerah, khususnya daerah terdampak bencana di 3 provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar bisa dilakukan percepatan entah itu proses rehabilitasi maupun juga pembangunan infrastruktur penunjang serta hunian sementara ataupun juga hunian tetap bagi para korban terdampak. Itu satu hal. Sementara itu ada poin ke-9 yang saya cermati yakni berkenaan dengan evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi lahan. Ada beberapa isu lain yang juga menjadi perhatian dan bakal menjadi pembahasan dalam masa persidangan kali ini di DPR RI, yakni berkaitan langsung dengan pelaksanaan transportasi, evaluasi pelaksanaan transportasi selama libur Natal dan Tahun Baru, kemudian juga evaluasi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang berkonflik, kemudian juga ada perhatian terkait dengan proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum, ditambah lagi ada fokus perhatian terkait pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Ditambah juga ada fokus perhatian terkait penanganan kasus superflu di beberapa wilayah di tanah air dan itu juga menjadi concern dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ditambah lagi ada juga masalah kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu juga ada pembahasan terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dalam sambutan yang disampaikan tadi dalam pelaksanaan rapat paripurna selama kira-kira 40 menit tadi, Puan Maharani juga menyinggung soal disahkannya KUHP dan KUHAP nasional belum lama ini, dan ini disebutkan sebagai tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka pembaruan hukum demokratis atau demokratisasi hukum dan harmonisasi hukum. Dan disebutnya bahwa nilai-nilai Pancasila ini dikedepankan dalam penerapan KUHP dan juga KUHAP nasional ini. Namun dalam kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan bahwa dalam penerapan atau menyusun rancangan undang-undang ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga perlu ada pendalaman materi, proses dialog untuk menyerap aspirasi publik, serta perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR. Dalam proses rapat paripurna yang berlangsung pada hari ini, tidak hanya pembukaan masa sidang menjadi agenda, tapi juga ada 1 orang yang dilantik sebagai anggota pengganti antar waktu atau PAW untuk sisa masa jabatan anggota DPR RI 2024-2029 atas nama Bias Layar dari fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Ia menggantikan Mukhtarudin yang saat ini menjabat sebagai Menteri P2MI atau Kepala Badan P2MI. Sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI dan sudah langsung dilantik di hadapan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI bersama dengan sejumlah anggota. Ada 290-an anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Imran. Ada sejumlah poin yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat paripurna DPR hari ini, diantaranya adalah pemulihan pasca bencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi lahan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Ricky Sultana.